Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di sini yang harus dipahami yang pertama, daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, di hari Sabtu ini atau di akhir pekan ini bisa dikatakan masalah pekerjaan, masalah usaha kamu tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Artinya apa? Artinya memang daripada segi pekerjaan dan daripada segi usaha yang saat ini sedang kamu jalani memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi daripada kondisi keuangan atau daripada penghasilan yang kaitannya dengan kondisi finansial, ini memang harus menjadikan suatu big priority atau prioritas utama yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena di sini memang kamu sebagai tulang punggung keluarga, kamu harus pandai-pandai di dalam manajemen keuangan kamu. Jadi penggunaan uang kamu harus bisa dipisah-pisahkan. Ini untuk kebutuhan kamu pribadi, ini untuk kebutuhan keluarga kamu, ini kebutuhan yang lainnya, ini untuk kebutuhan yang tidak terduga. Dan di sini memang apa hal yang membuat kamu sedikit bingung, yaitu untuk memilah-milah kebutuhan-kebutuhan yang mana dan tanggung jawab yang mana yang harus kamu utamakan. Tetapi walaupun ada sedikit kebingungan daripada kondisi finansial, setidaknya kondisi finansial kamu masih cukup bisa dikendalikan. Nah, kemudian yang terakhir daripada kondisi hubungan asmara, di sini memang kondisi hubungan asmara kamu memang masih terjebak dalam situasi yang cukup rumit. Artinya apa? Artinya memang di sini kamu itu sangat-sangat cukup bisa bersabar menghadapi daripada sisi pasangan kamu. Tetapi di sini yang harus dipahami adalah rasa sabar yang kamu miliki dengan rasa cinta yang kamu miliki terhadap pasangan kamu itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang bertolak belakang. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kamu bisa lebih dihargai oleh pasangan kamu. Karena semua orang pasti tentunya bisa merasakan jatuh cinta, tetapi tidak otomatis orang tersebut bisa bersabar. Nah, di sini kamu itu terlalu sering yang namanya bersabar menghadapi daripada pasangan kamu. Tetapi apakah sabar kamu dihargai? Nah, itu kamu sendiri yang bisa menjawab. Dan saat ini memang kondisinya sedang seperti ini. Eight of Swords berada dalam kondisi yang memang masih dalam kondisi yang ngambang atau belum menemui sebuah kejelasan daripada permasalahan dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Setidaknya di hari Sabtu ini seperti inilah gambaran daripada kamu yang punya zodiak Capricorn. Oke, setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu The World. Di sini apa yang harus kamu lakukan di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020? Di sini kalau bisa saya katakan kalau kamu ingin kembali kepada duniamu sendiri atau kamu ingin menjadi diri kamu sendiri, yang pertama yang harus kamu lakukan baik untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan maupun untuk masalah hubungan asmara, yang harus kamu lakukan sebenarnya cukup simpel. Kenapa saya katakan cukup simpel? Selalu sederhanakan saja masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Artinya memang di hari Sabtu ini usahakan kamu harus bisa mensederhanakan masalah kamu itu sesederhana mungkin. Jangan terlalu dibuat rumit, jangan terlalu dibuat panjang dan mengendap terlalu lama. Nah, ini yang sebenarnya harus kamu lakukan pertama. Untuk masalah pekerjaan, ketika masalah pekerjaan ataupun masalah usaha kamu ada masalah, ada suatu tanggung jawab, maka apa yang harus kamu lakukan? Mensederhanakan masalah, kemudian jangan dibuat rumit. Nah, ini sebenarnya hal utama yang harus kamu lakukan di hari ini. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, daripada sisi keuangan maupun daripada sisi pekerjaan harus selalu berpikir positif. Walaupun memang suasananya agak sedikit negatif, tetapi di sini kamu harus bisa mempunyai sebuah pikiran yang positif. Karena apa? Kalau kamu punya pikiran yang positif, setidaknya kamu itu bisa merasa lebih lega, bisa merasa lebih tenang di dalam menghadapi setiap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan masalah pekerjaan, masalah keuangan tetap harus menjadi suatu preferensi yang utama. Sebagai hal yang utama yang harus kamu jaga sebuah kondusivitasnya. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang tekanan demi tekanan yang kamu rasakan di dalam hubungan asmara ini cukup membuat kamu pusing, cukup membuat kamu stres. Tetapi di sini setidaknya yang harus kamu lakukan adalah memanajemen tekanan tersebut supaya tidak terlalu menekan kamu dan malah menghambat langkah kamu di dalam pekerjaan maupun di dalam kondisi keuangan kamu. Terutama di hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius, dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini memang yang harus kamu lakukan adalah menghadapi masalah itu sebenarnya dalam kondisi saat ini itu sebagai sebuah dilema juga. Artinya apa? Ada berbagai masalah yang menimpa kamu memang, tetapi ada satu masalah yang memang sejak awal tahun atau bahkan impact daripada 2019 yang lalu masih belum bisa terselesaikan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kalau untuk masalah pekerjaan, untuk masalah keuangan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya apa? Artinya di sini kamu masih bisa cukup mengendalikan kondisi pekerjaan, kondisi usaha kamu, dan kondisi keuangan kamu. Tetapi daripada sisi yang lainnya, sepertinya memang masalah yang kamu hadapi ini cukup kompleks. Artinya apa? Artinya memang masalah yang kamu hadapi ini memang masih belum menemukan sebuah benang merah atau titik temu daripada sebuah penyelesaian. Tetapi di sini kan kemarin saya katakan ada beberapa masalah yang akan segera terselesaikan. Tetapi memang tidak semua masalah bisa terselesaikan di bulan September tahun 2020 ini. Tetapi setidaknya di bulan September tahun 2020 ini ada masalah yang bisa terselesaikan, termasuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu maupun masalah kamu dengan sisi yang lainnya. Tetapi memang ada satu masalah yang sampai dengan saat ini masih cukup menjadi ganjalan utama buat kamu. Nah, masalah yang menjadi ganjalan utama buat kamu ini apa? Tentunya diri kamu sendiri yang tahu. Masalah yang sejak tahun 2019 masih cukup bertahan sampai dengan bulan September di tahun 2020 ini. Tetapi overall setidaknya perlahan-perlahan masalah-masalah kamu sudah mulai terselesaikan. Dan di bulan September ini tentunya saya masih konsisten untuk menggambarkan bahwa akan ada masalah yang akan terselesaikan di bulan September tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Gak usah memikirkan hal yang lainnya, hal-hal yang tidak terlalu penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Sekarang saya ini mau menyarankan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus terfokus kepada beberapa hal yang penting. Nah, yang pertama hal yang penting adalah kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Kamu lihat isi dompet kamu, tebel atau tipis. Nah, di sini memang saya katakan di hari Sabtu ini kamu harus lebih terfokus untuk kondisi finansial kamu. Yang pertama, kamu harus bisa punya sebuah keseimbangan daripada sisi kondisi finansial kamu. Artinya apa? Yang pertama, kamu jangan terlalu boros. Maka dari itu keseimbangan ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, daripada sisi kondisi keuangan, kamu harus pintar untuk menyimpan uang, untuk mempersiapkan dana cadangan, untuk mempersiapkan kebutuhan yang tidak terduga. Memang saat ini segala bentuk kebutuhan kamu bisa tercukupi, tetapi kan
kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, apakah ada sebuah hal yang memerlukan pengeluaran yang besar. Oleh karena itu kamu harus perlu sebuah dana cadangan. Dan kemudian hal penting yang harus kamu pikirkan di hari ini adalah kondisi mentalitas dan emosi kamu. Artinya apa? Memang di hari ini ada sedikit hambatan, maka dari itu kondisi mentalitas kamu dan emosi kamu ketika menghadapi sebuah hambatan itu jangan terlalu menuruti emosi yang negatif. Artinya memang di dalam kehidupan ini kita harus menyadari tidak semua hal harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sreg perasaan kamu, maka kamu tidak boleh terpancing secara emosi. Kemudian yang ketiga, daripada kondisi hubungan asmara kamu, memang di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini bisa dikatakan komunikasi kamu dengan pasangan cukup baik, tetapi di sini ada sedikit rasa kecurigaan sedikit. Nah, di sini rasa curiga itu boleh-boleh saja, tetapi curiga jangan terlalu berlebihan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sini ada kartu The High Prestige. Di sini kalau bisa saya katakan memang apa yang menjadi kelemahan kamu saat ini adalah banyak sekali orang-orang yang sepertinya ingin merusak kehidupan kamu. Nah, di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus bisa terfokus dengan apa yang saat ini sedang kamu kerjakan. Nah, selagi memang kamu tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain itu menderita dengan usaha kamu, ya maka kamu nggak usah perlu merasa inosen, nggak usah perlu merasa bersalah. Apa yang kamu yakini benar, ya maka kerjakan. Nah, di sini memang terkadang apa yang kamu lakukan itu sudah baik. Selalu saja ada omongan-omongan orang yang negatif yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika ada orang-orang yang bergosip, mengomongkan negatif terhadap diri kamu, maka kamu harus bisa mengabaikan hal-hal tersebut. Jangan biarkan komentator merusak kebahagiaan kamu. Dan yang paling penting adalah jangan biarkan ocehan orang lain itu membuat kamu itu susah. Kenapa? Mereka itu nggak penting untuk kehidupan kamu. Jadi kamu ngapain memikirkan mereka? Nah, biarkan mereka seperti itu. Memang cangkemnya seperti itu. Nah, di sini memang yang harus kamu lakukan adalah 4 hal ketika ada sebuah komentator yang merusak kebahagiaan kamu. Yang pertama, kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu saat ini, apapun jenis pekerjaan kamu, kamu harus fokus menyelesaikan dengan sempurna atau dengan maksimal. Kemudian yang kedua, kondisi keuangan. Tahan-tahan dulu keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting. Tidak usah menghiraukan orang lain. Orang lain beli kulkas, kamu ikutan beli kulkas. Jangan seperti itu. Tetapi kamu harus menyesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, atur emosi kamu. Memang ketika kita mendengar ocehan negatif terhadap diri kita selalu terpancing untuk emosi. Tetapi di sini usahakan kamu harus calm down, harus bisa ngatur emosi. Mereka nggak usah ditanggapi karena mereka memang tidak penting untuk ditanggapi. Kemudian yang keempat, untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Memang terkadang kamu belum bisa terbuka sepenuhnya terhadap pasangan, tidak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan terhadap pasangan. Tetapi di sini setidaknya hubungan asmara kamu, walaupun ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi daripada pasangan kamu, tetapi hubungan asmara kamu di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius, atau bisa dikatakan memang kamu sedang menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Oke, di sini memang tidak semua Gemini mengalami hal ini ya. Bisa jadi ini adalah kebalikannya. Daripada sisi hubungan asmara, di sini ada dua tipe Gemini. Tipe yang pertama mungkin berada di dalam kondisi yang kondusif, berada di dalam kondisi yang komunikasinya lancar, berada dalam kondisi yang saat ini sedang merasakan kebahagiaan dengan pasangan. Tetapi dominannya Gemini di hari Sabtu ini atau di bulan September ini 70%.
70% Gemini memang masih mengalami sebuah kendala daripada sisi hubungan asmaranya. Nah, di sini dikatakan memang di sini kenapa ada kartu Four of Wands yang artinya kebahagiaan. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, yang 30% Gemini sedang berada dalam kondisi yang bahagia dengan pasangannya, dan yang 70% sedang mengharapkan kejadian yang membahagiakan antara dirinya dengan pasangannya. Tetapi di sini saya katakan memang ketika hubungan asmara kamu bermasalah, usahakan jangan terlalu fokus dengan hubungan asmara kamu. Kamu harus bisa fokus kepada hal yang lainnya. Jadi kamu jangan hanya fokus di satu titik aja. Kalau kamu fokus stuck di satu titik aja, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan hal yang lainnya. Maka dari itu kamu harus mengakui memang hubungan asmara kamu bermasalah. Tetapi di sini ada hal yang lebih penting lagi di bulan September ini. Ada kondisi keuangan kamu dan ada kondisi pekerjaan kamu. Dan di sini memang kondisi keuangan dan pekerjaan, di sini ada Seven of Pentacles. Memang kamu sedang bingung, sedang dalam kondisi yang plan. Artinya apa? Artinya kondisi keuangan itu sebanding lurus dengan pekerjaan kamu. Ketika pekerjaan kamu ada sedikit masalah, tentunya keuangan kamu juga akan ada sedikit masalah. Ketika kondisi pekerjaan kamu lancar, maka kondisi keuangan kamu pun juga akan dalam kondisi yang lancar. Nah, sekarang ini memang di dalam sisi pekerjaan kamu ada beberapa hal yang cukup menghambat kamu. Ada beberapa beling-beling yang ada di depan kamu. Maka kamu harus menyingkirkan beling tersebut supaya tidak melukai kaki kamu. Termasuk di dalam urusan pekerjaan seperti itu. Ketika ada sebuah hambatan, maka kamu harus menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut supaya tidak menghambat langkah kamu di dalam membangun investasi masa depan kamu. Dan di hari Sabtu ini sepertinya hambatan-hambatan itu perlahan-lahan sudah mulai bisa kamu selesaikan. Kemudian untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan sebenarnya kamu ini pandai sekali dalam mengatur keuangan. Tetapi hanya saja ketika kondisi keuangan ini terbatas, tentunya kamu akan ada di dalam kondisi yang cukup bingung. Akan ada di dalam kondisi yang cukup bimbang. Bagaimana caranya untuk bisa mengatur kondisi keuangan di tengah sebuah keterbatasan daripada sisi finansial. Tetapi usahakan di hari Sabtu ini kamu harus tetap bisa untuk mengatur kondisi keuangan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Artinya memang masih positif pembacaan untuk Cancer di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini. Bahkan bisa dikatakan di hari Sabtu ini ada beberapa hal yang bisa dikatakan cukup baik. Nah, terutama daripada segi rezeki, aspek keuangan, di sini sepertinya akan ada rezeki yang memang tidak terduga yang akan kamu dapatkan di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini. Nah, rezeki yang tidak terduga ini jangan diasumsikan ke hal yang sempit, tetapi harus diasumsikan ke hal yang lebih luas lagi. Rezeki itu kan tidak melulu soal uang, soal materi dan sebagainya. Kesehatan itu kan juga termasuk rezeki, dan memang di hari Sabtu ini akan ada rezeki yang memang tidak terduga yang ada di dalam kehidupan kamu di hari Sabtu 5 September tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua ada kartu The Sun yang bisa mencerahkan daripada sisi pekerjaan kamu dan sisi usaha kamu. Artinya apa? Ketika ada sebuah hambatan yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan usaha kamu, di sini kamu bisa menjadi pencerah atau problem solving atau penyelesaian masalah yang baik terhadap masalah di pekerjaan kamu maupun masalah di dalam usaha kamu. Dan di sini bisa saya katakan kamu bisa menjadi sosok yang bisa mencerahkan semuanya. Kemudian yang ketiga daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini bisa saya katakan ketika hubungan asmara kamu ini ada konflik, ada sebuah kesalahpahaman antara diri kamu dengan pasangan, di sini kamu bisa segera mencari jalan keluarnya. Artinya apa? Ketika ada masalah itu tidak terlalu berlarut-larut terlalu lama. Tetapi di sini memang terkadang kamu harus mengalah terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Ya, tetapi setidaknya walaupun kamu mengalah, tetapi kan yang penting hubungan asmara kamu tidak terlalu ada sebuah
permasalahan, dan itu kan sebenarnya hal yang penting yang harus terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Artinya apa? Artinya di sini memang di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini kamu sangat bekerja keras sekali. Artinya memang di sini daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, di sini kamu sedang bekerja keras sekali untuk bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu daripada sisi usaha kamu. Kemudian daripada sisi keuangan, bisa dikatakan di hari Sabtu ini tanggal 5 September tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan cukup dalam kontrol kamu. Artinya memang kontrol penuh kondisi keuangan kamu ada di tangan kamu. Dan di sini memang karena kamu punya banyak sekali tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu, tentunya kontrol keuangan ini sangat penting sekali. Maka dari itu kamu harus bisa memenuhi tanggung jawab terlebih dahulu, baru bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu. Kemudian yang terakhir daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini saya katakan kalau untuk kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan memang pola hubungan kamu ini adalah bagaimana tarik ulur perasaan. Artinya apa? Ketika ada perasaan yang baik, tentunya ini akan berdampak baik dengan hubungan asmara kamu. Tetapi ketika ada sebuah kondisi yang emosi, di sini usahakan kamu harus bisa menurunkan kadar emosional kamu. Jangan terlalu tinggi, kasihan pasangan kamu. Karena apa? Pasangan kamu cukup bisa memahami kamu dan seharusnya kamu juga bisa memahami pasangan kamu. Dan itu adalah hal yang penting yang harus kamu lakukan, terutama di hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Oke. Ini artinya apa? Ini artinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus berhati-hati. Tetapi di sini yang harus berhati-hati adalah daripada sisi-sisi tertentu saja. Nah, sisi apa itu? Yang pertama adalah daripada sisi pekerjaan, yang kedua daripada sisi keuangan, dan yang ketiga daripada sisi hubungan asmara. Nah, ketiga hal ini yang harus bisa kamu waspadai. Daripada sisi pekerjaan, artinya apa? Artinya daripada sisi pekerjaan, di sini kamu harus bisa kerja yang cerdas. Artinya apa? Ketika pekerjaan kamu ini daripada sisi penghasilan tidak bisa menopang kebutuhan kamu secara keseluruhan, maka di sini kamu harus punya pekerjaan sampingan atau income daripada sisi yang lainnya, pemasukan daripada sumber yang lainnya. Di sini memang ketika kamu menyadari bahwa pekerjaan utama kamu tidak bisa menopang kamu secara keseluruhan, tentunya akan terjadi hal yang meruntuhkan. Maka dari itu harus ada sebuah penghasilan sampingan yang bisa untuk membangun pondasi keuangan kamu. Dan kondisi keuangan kamu memang di hari Sabtu ini perlu sebuah perbaikan. Maka dari itu perlu yang namanya sebuah pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan daripada sisi yang lainnya. Kemudian kalau untuk masalah asmara sih sebenarnya yang harus kamu pahami adalah pasangan kamu ini sudah tepat belum buat kamu. Pasangan kamu ini sudah kamu yakini tepat enggak untuk kebutuhan kamu. Nah, di sini ketika kamu merasakan hal ini, maka di sini kamu harus bisa memahami bahwa ketika hubungan asmara yang terjadi, tentu kamu harus bisa memastikan orang tersebut tepat buat kamu. Ketika kamu belum yakin orang ini tepat buat kamu, maka kamu harus berusaha untuk melihat sisi yang lainnya. Jadi kamu harus bisa meyakinkan diri, apalagi ketika kamu sudah menikah. Menikah itu kan tentunya sudah dipikirkan matang-matang. Maka dari itu usahakan syukuri apa yang kamu miliki. Ketika itu bisa diperbaiki, ya maka harus diperbaiki. Jangan pernah mengambangkan sebuah hubungan asmara. Artinya ketika ada masalah dengan pasangan, maka harus segera diselesaikan. Jangan terlalu ngambang lah, bisa dikatakan seperti itu, daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan di hari Sabtu ini memang ada konflik-konflik minor dengan pasangan. Dan konflik minor ini seharusnya bisa segera diselesaikan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu
Ten of Pentacles. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, yang harus dipahami adalah mulai sekarang usahakan untuk menerima dengan lapang hati apapun yang terjadi. Karena apa? Yang namanya masalah itu mau tidak mau harus kamu terima dengan lapang hati. Karena memang masalah itu datang tanpa permisi. Masalah itu datang tanpa tahu perasaan kamu seperti apa. Masalah itu ketika dia datang, dia tuh nggak peduli kondisi kamu itu seperti apa. Kondisi kamu seneng, kondisi kamu sedih, kondisi kamu susah. Masalah itu nggak pernah mempedulikan hal itu. Dia itu datang tanpa permisi, bahkan dia datang secara tiba-tiba. Maka dari itu usahakan untuk bisa lebih menerima dengan lapang hati apapun yang terjadi. Karena mau terima atau menolak itu tetap saja terjadi. Maka dari itu kamu harus menerima ini dengan lapang hati tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah kamu menerima dengan lapang hati? Mencoba untuk menyelesaikan. Karena memang tugas kita seperti itu. Ketika ada masalah, kalau tidak diselesaikan mau seperti apa? Mau dibiarkan. Lama-lama dibiarkan masalah-masalah numpuk. Ketika masalah-masalah numpuk, maka apa yang terjadi? Akan terjadi beban yang berat terhadap kehidupan kamu. Maka dari itu usahakan pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah kamu ini kan ini campur aduk, campur baur, termasuk masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan, semuanya jadi satu, tumpah ruah menjadi diri kamu. Nah, di sini memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan di dalam menyelesaikan masalah, dan kamu harus yakin dengan kemampuan kamu bahwa kamu itu pasti bisa. Pasti bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tetapi di sini walaupun hidup kamu penuh dengan masalah, setidaknya di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini ada juga kok hal yang positif. Hal yang positifnya adalah daripada kondisi keuangan kamu. Memang tidak 100% signifikan, tetapi di sini setidaknya daripada sisi finansial kamu ada sebuah hal yang lebih baik daripada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, dan ini yang harus bisa kamu syukuri. Kemudian yang kedua di bulan September ini kamu bisa lebih legowo, bisa lebih ikhlas di dalam menghadapi segala bentuk sesuatunya. Memang di bulan Agustus kemarin kamu itu bergejolak antara hati dan perasaan, antara hati dan pikiran. Maksudnya kamu berada dalam kondisi yang bergejolak, berusaha menentang ini semua tidak terjadi. Dan di bulan September ini kamu lebih ikhlas dan legowo untuk menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan di sini dengan kemampuan kamu pasti bisa kok untuk menyelesaikan masalah kamu itu, dan saya yakin masalah kamu akan segera selesai di bulan September tahun 2020 ini. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Di sini artinya apa? Artinya memang di sini hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Itu yang pertama. Walaupun kondisi keuangan kamu lancar, tetapi di sini kamu harus bisa menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua, di dalam masalah pekerjaan kamu, memang terkadang masalah pekerjaan kamu masih menjadi sebuah sisi yang bermasalah. Artinya apa? Kamu sudah bekerja secara maksimal, sudah memberikan yang terbaik, sudah menyelesaikan dengan cukup baik, tetapi di sini memang daripada tempat kerja kamu seakan-akan tidak ada rasa menghargai daripada pekerjaan kamu. Dan di sini yang menyebabkan kamu terkadang kepikiran, udah bekerja dengan keras, hasil juga nggak seberapa, tetapi di sini kok sepertinya tidak ada sebuah rasa respect daripada tempat kerja kamu. Dan ini terkadang yang menjadikan sebuah permasalahan yang utama yang ada di dalam diri kamu bagi Scorpio yang bekerja. Kemudian memang di sini kalau untuk masalah hubungan asmara, kegersangan perasaan ini harus bisa disirami. Artinya apa? Sudah lama antara diri kamu dengan pasangan kamu ini tidak ada sebuah komunikasi yang mendalam, komunikasi yang intens, itu tidak ada. Maka dari itu di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio harus bisa lebih mempunyai waktu untuk pasangan, harus bisa punya sebuah quality time untuk pasangan, untuk saling menceritakan dari hati ke hati apa yang sebenarnya dirasakan. Karena apa? Karena daripada sisi pasangan kamu sebenarnya ada hal
ada hal yang terlalu ditutup-tutupi daripada sisi pasangan kamu. Dan hal ini yang seharusnya harus bisa kamu pahami. Jangan sampai polarisasi komunikasi ini malah merusak keharmonisasian daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan ini yang harus kamu lakukan adalah meningkatkan sebuah pola komunikasi yang mendalam terhadap diri kamu dan pasangan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Oke, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena di sini sepertinya kamu merasakan sebuah tekanan yang cukup berat yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan tekanan-tekanan ini ada beberapa sisi. Yang pertama daripada sisi pekerjaan kamu. Artinya apa? Daripada sisi pekerjaan kamu sepertinya kok mulai menampakkan sebuah hal yang tidak jelas. Dan di sini sepertinya kamu sedikit merasakan sebuah tekanan daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi usaha kamu, sepertinya walaupun kamu rasakan sisi usaha kamu cukup baik, cukup lancar, cukup stabil, tetapi secara dalam diri kamu sepertinya usaha kamu ini seperti ada sebuah tekanan. Dan tekanan di dalam usaha kamu ini sepertinya ada di dalam pihak internal diri kamu. Dan hal ini yang harus segera bisa kamu antisipasi. Kemudian yang ketiga, daripada kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu walaupun bisa dikatakan di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini cukup stabil, tetapi memang ada sebuah tekanan yang menekan kondisi keuangan kamu. Karena apa? Karena akan ada sebuah kebutuhan dengan eskalasi pengeluaran yang besar. Maka ini yang harus bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian lah untuk bisa mengatur kondisi keuangan kamu. Jadi jangan sampai kamu ini terlalu lost doll gitu loh terhadap kondisi keuangan kamu. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu harus bisa kamu perhatikan baik-baik. Ketika ada pengeluaran yang besar tentunya kamu harus menghemat terlebih dahulu di awal-awal bulan September tahun 2020 ini. Dan yang paling penting seharusnya yang harus kamu lakukan adalah harus berani mengambil resiko. Tetapi resiko itu juga jangan terlalu nekat, harus dipikirkan terlebih dahulu. Jika kamu tidak berani mengambil resiko, ya maka sampai kapanpun ini nggak akan terselesaikan. Tetapi ingat, ketika mengambil resiko harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi jangan hanya bermodalkan nekat saja, tetapi juga harus punya pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi sebuah tekanan yang ada di dalam diri kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 ini karena malam minggu bisa dikatakan hubungan asmara kamu dengan pasangan cukup harmonis, cukup tidak ada sebuah permasalahan, tetapi memang komunikasi dengan pasangan agak sedikit menurun dibandingkan minggu di bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Tetapi ini tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Oke, pokoknya tetap yakin meringankan masalah atau beban yang ada di dalam diri kamu dan yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan ini semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini untuk hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan karena ini adalah pembacaan general jadi tidak spesifik menuju kepada satu individu, bisa jadi ini adalah kebalikan daripada diri kamu karena energi setiap orang tentunya itu berbeda-beda. Oke? Buat yang mau request silahkan tulis di komentar atau buat yang mau tanya ramalan nama kamu di bulan September tahun 2020 bisa screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian kemudian kirimkan di Facebook fanspage Zodiak Harian atau bisa juga di Instagram @ramalan_zodiakmu yang logonya seperti ini. Kamu bisa langsung tanya ramalan kamu di bulan September tahun 2020. Dan langsung saja formatnya seperti apa, tulis nama lengkap kamu, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kemudian nanti akan kita ramalkan dan kemudian kamu bisa bertanya akan seperti apa ke depannya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.